teman-teman, aku Lily. Selamat datang di Sekolah Minggu. Sudah siap sekolah minggu bareng Lily? Nah, sebelum itu kita mau berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Terus tidurkan Lily. Yuk kita berdoa. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Hari ini kami akan sekolah minggu. Pimpin Tuhan supaya kami lebih lagi mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk mulai sekolah minggu hari ini, yuk kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Teman-teman, Lily mau cerita dikit. Kemarin, Lily kan beli minyak wangi. Jatuh tumpah semua. Lily sedih. Lalu, Lily ingat kalau Tuhan selalu ada waktu kita senang, waktu kita sedih juga. Tuhan selalu ada dimanapun kita dan di setiap keadaan kita. Supaya selalu ingat, yuk kita nyanyikan lagu Good Dagi Dagi. Raki 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 gunung
sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan Lause Rostika. Sambil mempersiapkan diri, kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Lili. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lause Rostika. Sebelum kita mendengarkan firman hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tirukan lause. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpin Tuhan, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kisah ini diambil dari Injil Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9. Saat itu Tuhan Yesus sedang berada di Betania, di rumah Simon yang pernah menderita penyakit kusta. Waktu itu datang seorang perempuan adik-adik. Ia membawa botol kecil berisi minyak narwastu. Minyak yang wangi juga mahal adik-adik. Saat ia melihat Tuhan Yesus, ia tidak ragu untuk memakai minyaknya itu dituangkan ke kepala Tuhan Yesus adik-adik. Pada saat itu, apa yang dia lakukan adalah cara untuk menunjukkan penghormatan kepada seseorang adik-adik. Wah, dia begitu mengasihi Tuhan. Sampai-sampai
ia memberikan yang terbaik dari yang dia miliki, yaitu minyak narwastu. Tapi ada beberapa orang yang kesal adik-adik. Mereka merasa bahwa itu boros dan marah kepada perempuan itu. Karena bagi mereka, minyak itu harusnya bisa dijual dan hasilnya untuk orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus bilang supaya mereka membiarkan perempuan itu melakukannya. Karena bagi Tuhan, perempuan itu sedang mempersembahkan yang terbaik adik-adik. Bahkan Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, dimanapun Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang telah perempuan itu lakukan akan diceritakan sebagai peringatan akan dia." Wah, pasti perempuan itu sangat mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik, sehingga ia mau untuk memberikan yang terbaik dari yang ia miliki. Adik-adik, perempuan tadi memberikan yang terbaik dengan cara mempersembahkan minyak narwastu untuk Tuhan. Adik-adik juga bisa loh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Salah satunya adalah dengan menjadi anak Tuhan yang menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain, baik dengan cara menolong, membantu, bahkan juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita adik-adik. Kenapa sih Lause kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan? Karena Tuhan pun memberikan yang terbaik buat kita. Wah, apa itu? Tuhan mau untuk turun ke dunia karena saking sayangnya sama adik-adik. Bahkan ia mau disalib, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Sebegitu sayangnya Tuhan sama adik-adik. Karenanya kita pun akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan ya. Contoh yang paling sederhana untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan adalah memberikan waktu kita untuk berdoa adik-adik. Mengingat Tuhan saat kita bangun tidur, saat kita melakukan kegiatan, saat kita sedih, saat kita senang, selalu bersyukur. Yuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Nah, sekarang waktunya ayat hafalan adik-adik. Untuk yang pertama, kelas Batita, juga kelas kecil B, kita menghafalkan Markus pasal 14 ayat 6b. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ayo ikutin Lause lagi ya. Markus 14 ayat 6b. Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Bagus. Nah, sekarang yang kedua ya. Ayat hafalan untuk kelas tengah dan kelas besar diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk, kita ulangi sama Lause ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Bagus. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan, tutup mata, tirokan lause. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar untuk mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Pimpin Tuhan supaya kami selalu taat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, silakan lanjut Lili. Terima kasih Lause. Sudah diingatkan untuk selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Oh iya, Lili jadi ingat belum kasih persembahan. Teman-teman jangan lupa ya, berikan persembahan juga. Bisa melalui papa mama untuk diberikan ke gereja. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan aktivitas. Yeay! Sebentar lagi, Lause-Lause akan menemani kita melakukan aktivitas sekolah minggu hari ini. Selamat mengerjakan ya.